Kehidupan seorang syekh muda yang disegani banyak orang ternyata penuh dengan ujian berat hingga terjerumus dalam lingkaran setan. Jika dulu Syekh Salam terpaksa mempraktikkan ilmu sihir demi mendapatkan uang, kini Saber mengulang kesalahan ayah sambungnya demi membiayai operasi ibunya. Ia bahkan menjalin kontrak kerjasama dengan pengusaha senjata Hani Siraj dan mendapatkan fasilitas mewah berupa villa dan para pegawainya. Hal paling menyakitkan di sepanjang hidup Saber adalah melihat Rahab menikah dengan Zain. Ia melepaskan mantra sihir hitam yang membuat pasangan baru itu bertengkar hebat di malam pertama. Dan berikut ceritanya. Setelah babak belur dipukul suami barunya, Rehab memilih untuk pisah ranjang dan tidur di kamar yang berbeda. Pagi itu, Zain berusaha mendekati istri cantiknya dan menjelaskan jika ia tidak ingat apapun yang terjadi semalaman. Ia berkata kehilangan kesadaran sesaat setelah memasuki kamar. Agar Rahab tidak marah lagi, Zain merayu istrinya itu dengan berbagai macam janji manis. Rahab masih tampak kesal dan sangat kecewa. Ia bahkan mengaku menyesal mau dinikahi oleh Zain. Rahab menegaskan, selama jadi putri Galib, ia tak pernah dipukul sekalipun oleh pria. Ia menentang keras hubungan Zain di malam pertama yang membuat hubungan mereka rusak bahkan sebelum dimulai. Saat Zain hendak meminta maaf dan mencium tangan Rahab, wanita itu langsung menarik tangannya sambil melotot. Di waktu yang sama, Saber terbaring dengan iman yang sekarat. Ia masih terngiang ancaman sang ayah yang berkata bahwa praktik sihirnya hanya akan membuat Saber kehilangan segalanya. Pernikahan Rahab dengan Zain adalah bukti kehilangan Saber yang pertama, yaitu kehilangan cinta. Saber menghubungi Hasan dan memintanya untuk datang nanti malam. Mendengar Pausi masuk ke dalam kamar, Saber mencoba menghentikan wanita yang bukan muhrimnya itu. Hanya dengan melihat wajah Pausi, Saber bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia langsung mengetahui jika Pausi bukan nama aslinya. Ternyata gadis itu bernama asli Basma. Saber bisa merasakan firasat tak tentram dan menyuruh gadis itu pergi dari hadapannya. Di tempat lain, Manal kesal dengan tingkah aneh Zain yang tak segan menghajar adik kandungnya sendiri. Zain justru heran dengan dirinya sendiri. Di malam pertama yang sangat indah itu, ia merasa seperti mabuk berat dan kerasukan setan. Bahkan, Zain merasa tidak nyaman berada di rumah Galib dan selalu ingin pergi dari tempat itu. Manal menghentikan rencana Zain yang hendak pergi keluar rumah di hari pertama setelah menikah. Hal itu bisa membawa kabar buruk bagi para tetangga yang melihat. Manal berusaha untuk membantu dan membujuk Rahab agar memaafkan sang suami. Sementara itu, Saber menikmati dunia barunya yang serba ada dan serba berkecukupan. Ia berbincang dengan Abdul Razak yang kini bekerja untuknya sebagai anak buah. Razak adalah orang yang menanam buul sihir kepada Zain sehari sebelum pernikahan. Ia kini datang untuk memberi kabar terbaru terkait hubungan Rahab dengan Zain. Saber tampak puas mendengar dua pasangan yang baru menikah itu dan sibuk bertengkar sampai tak saling bicara. Saber langsung tahu jika Razak kini bekerja dengan Zara, pembantu di rumah Rahab untuk memantau keadaan. Razak meminta Saber untuk segera melancarkan niatnya untuk menikahi Manal. Ia bersedia bekerja dengan Saber semata-mata demi mendapatkan cinta dari sang nona muda. Saber meminta Razak untuk bersabar dan menjalankan sesuai perintah darinya agar semua rencana seperti yang diharapkan. Kini, Razak diminta mendekati Manal dan membujuk gadis itu untuk memihak pada mereka berdua agar bisa memusuhi Zain. Di tempat lain, Safa masih kesal dengan suaminya yang membiarkan Saber keluar dari rumahnya. Syekh Salam berkata jika kini Saber bukanlah seorang guru madrasah yang miskin lagi. Saber lebih nyaman tinggal di villa mewah dengan uang yang melimpah ruah hingga semua keberkahan dalam hidupnya menghilang. Bahkan kebaikan dalam hati Saber akan ikut menghilang jika terus menuruti hawa nafsunya sendiri. Safa masih tetap mengkhawatirkan Saber dan hanya bisa tenang jika putranya itu berada di dalam kamar. Syekh Salam meminta Safa untuk mengikhlaskan Saber dan Hasan karena dua putra mereka itu sudah dewasa. Mereka berhak memilih jalan hidupnya sendiri dengan penuh kesadaran. Siang harinya, Samir datang ke villa untuk mengabarkan jika sihir perceraian Saber yang diberikan untuk adik ipar Adam berhasil sesuai harapan. Kini, keluarga Adam kembali tenang setelah adiknya bercerai dan mengusir wanita itu dari rumah mereka. Tak berselang lama, wartawan Amir ikut bergabung untuk membawa kabar yang kurang baik. Ternyata, Syekh Musbah sudah menjalankan aksinya untuk membuat propaganda yang menjatuhkan reputasi Saber. Di tempat lain, Sohaila mengunjungi rumah Rahab untuk merayakan hari baru sang kakak setelah menikah. Ia bahkan membawa makanan untuk disantap bersama.
Naasnya, Rahab masih bertengkar dengan Zain dan membiarkan suaminya pergi dari rumah. Malam harinya, Samir bertemu Hasan dan memberinya pekerjaan tetap sebagai asisten Saber. Hasan akan diberi imbalan 200.000 piaster tiap bulan dengan bonus 100.000 piaster per tahunnya. Saber memberi sekumpul uang dan meminta Hasan untuk membeli pakaian baru agar bisa segera bekerja esok hari. Hasan langsung bergegas pergi dan membelanjakan uang itu dengan penuh bahagia. Samir memperingatkan Saber agar Hasan tetap dalam pantauan dan dapat dipercaya. Setelah menjalin kerjasama yang intens, Saber memulai praktik perdukungannya itu dan hanya melayani klien elit dari kalangan atas. Bersama Hasan, Saber bisa mencetak uang ratusan juta piaster dalam sekejap mata. Seiring berjalannya waktu, brankas di kantor Saber sudah penuh dengan harta kekayaan yang membuat hidupnya semakin sejahtera. Terlalu sibuk bekerja membuat Saber lupa dengan nasib bisnisnya dengan Razak dan adiknya Ezi. Siang itu, Ezi mendapat panggilan dari televisi nasional untuk melakukan wawancara kerja. Sementara Manal mulai menyadari jika Saber telah memantrai Rahab hingga selalu bertengkar dengan Zain. Manal memberitahu hal itu pada Zain di mana iblis pesuruh Saber berhasil merusak ketentraman di rumah mereka itu. Zain langsung murka dan merencanakan siasat untuk menghalau sihir Saber. Semenjak Saber dan Hasan meninggalkan rumah, Safa tak berhenti menangis meratapi hidupnya yang bersedih. Safa sampai menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa memberikan kehidupan lebih baik untuk Saber serta Hasan. Bibi Umaymah berusaha menenangkan kakaknya itu sembari menegaskan jika semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Di tempat lain, Rahab menemui pengacaranya untuk memberikan hak waris sebagian pada Manal. Pak Ismail terhenyak mendengar keputusan Rahab yang tidak mentaati surat wasiat dari Galib. Ia tak bisa menjelaskan jika sebenarnya Manal tidak mendapat jatah waris dari ayah Galib. Rahab bersikeras dan meminta Ismail untuk merahasiakan hal yang sebenarnya itu dari Manal. Ezi yang melakukan wawancara kerja akhirnya diterima untuk menjadi staf di program acara Syekh Musbah. Setelah berkenalan, Musbah menawarkan Ezi untuk bekerja secara pribadi dengannya. Ezi langsung curhat jika ia sedang membutuhkan banyak uang untuk melamar Sohaila. Musbah langsung memanfaatkan hal itu. Ia berjanji akan memenuhi semua keinginan Ezi asalkan mau bekerja untuknya dan melakukan semua perintah darinya. Malam itu juga, Zain memberanikan diri untuk melabrak Saber di Villa Al-Madah. Ia mengancam Saber untuk berhenti mengusik rumah tangganya lagi dengan mantra sihir. Ia memaksa agar Saber mematahkan mantra yang ditujukan pada Rahab. Saber bersedia membiarkan Zain hidup tenang, namun dengan satu syarat, yaitu menikahi Sohaila. Sebagai kakak kandung Sohaila, Zain merasa curiga ada motif apa di balik permintaan Saber yang hendak menikahi adiknya. Apalagi Saber bersikeras hendak menikah dengan Sohaila secepat bahkan kalau bisa saat itu juga. Zain menolak syarat dari Saber setelah mengetahui ada hal yang tak beres. Saber langsung mengancam akan membuat hidup Zain semakin sengsara dari sebelumnya. Zain terpaksa menuruti keinginan Saber dan melenggang pergi dengan tergesa-gesa. Di tempat lain, Abdul Razak menemui Manal untuk melakukan pendekatan. Manal mengeluhkan harta warisan sang ayah yang tidak jatuh kepadanya. Ia sangat takut hidup miskin dan kekurangan. Abdul Razak langsung mengambil kesempatan untuk merayu Manal. Ia berkata jika dirinya bisa menghasilkan banyak uang dengan berbagai macam pekerjaan. Razak bahkan bersedia untuk selalu membantu jika terjadi kesulitan pada gadis tercintanya itu. Manal terkesiap mendengar niat baik Razak dan mulai mempertimbangkan untuk dekat dengannya. Di pagi yang kembali menjelang, Hasan mempertanyakan niat Saber yang hendak menikahi Sohaila. Mereka berdua sama-sama tahu jika Ezi sangat mencintai adik kandung Zain. Hasan tidak ingin ada pertikaian antara dua adik tersayangnya itu. Saber memiliki rencana lain dan tetap bersikeras untuk menikah dengan Sohaila. Hasan sampai mengajak Saber untuk kembali ke rumah sang ayah dan meminta maaf pada Syekh Salam. Karena misi besar dalam hidupnya belum tuntas, Saber menolak untuk menemui ayahnya. Di tempat lain, Zain berusaha merayu istri cantiknya itu dengan memberikan hadiah cincin berlian. Rahab tak bisa langsung luluh meski kilau berlian menyilaukan mata. Ia meminta Zain untuk berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi pada dirinya. Zain langsung bersumpah dan mengucapkan pujian manis untuk meluluhkan hati Rahab. Setelah istrinya mulai tenang, Zain meminta pendapat Rahab tentang Saber yang tiba-tiba melamar Sohaila dan bersikeras ingin menikahi adik kandungnya itu. Rahab sama sekali tak percaya dan berkata jika Saber sangat tidak cocok dengan Sohaila. Zain tahu apa arti dari ekspresi Rahab yang semula tenang berubah marah.
Tampaknya istri cantiknya itu masih memiliki perasaan cinta pada sang mantan. Hubungan yang mulai tenang kini semakin memanas hingga mereka berdua kembali bertengkar hebat. Abdul Razak kembali menemui Saber untuk menagih janji tentang percintaannya dengan Manal. Saber menyuruh Razak untuk menelpon Manal saat itu juga. Saat Razak menelpon, tiba-tiba saja Manal memanggil Razak dengan panggilan mesra dan memintanya datang ke rumah. Razak semakin yakin dengan kekuatan mantra Saber yang tiada tandingannya. Sementara itu, Hasan berusaha merayu Fauzi di waktu senggangnya. Hari itu, suasana tampak lengang tanpa ada klien yang datang. Hasan langsung melancarkan aksi pendekatan hingga Fauzi tersipu mendengar rayuan mautnya. Tak diduga, pintu Villa Almada diketuk oleh dua pria kekar. Mereka membawa pesan dari orang paling penting di dunia kesehatan, yaitu Dr. Radwan Nagi. Mereka memaksa untuk bertemu dengan Saber saat itu juga tanpa perlu membuat janji temu. Di tempat lain, Zain memberikan angin segar pada adiknya Sohaila bahwa Saber berniat untuk meminang gadis SMA itu. Sontak, Sohaila berteriak kegirangan sampai melompat dari tempat duduknya. Zain mengaku belum memberi jawaban pada Saber karena ia takut adiknya akan diperalat untuk membalas dendam. Sohaila merengek pada sang kakak untuk merestui hubungannya itu. Ia sampai mengancam hendak mati jika gagal menikah dengan Saber. Tak tega melihat adiknya bersedih terlalu lama, Zain akhirnya merestui hubungan itu. Sohaila langsung tersenyum bahagia hingga pipinya ikut merona. Dr. Radwan Nagi yang terkenal seantero negeri datang secara diam-diam tanpa janji karena tak ingin menarik perhatian wartawan. Ia hendak meminta bantuan terkait adik kandungnya Fuad yang diduga kena guna-guna. Setelah mendapat hadiah dari luar negeri, Fuad mulai bertingkah dengan hal mistis hingga memainkan ritual untuk memanggil arwah. Ia bahkan membeli buku sihir dan mempraktekannya sendiri di dalam kamar. Kondisi Fuad sangat memprihatinkan seolah tak bisa menguasai dan berulang kali kerasukan setan. Kejadian itu membuat Radwa khawatir karena adiknya sering melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sebagai dokter terkemuka, Radwa meminta Saber untuk merahasiakan kasusnya itu dan memastikan tak ada orang lain yang tahu jika ia membawa adiknya berobat ke orang pintar. Saber memastikan tak akan ada satu orang pun yang tahu mengenai hal itu. Malam harinya, secara mengejutkan Rahab meminta Ezi untuk datang ke rumahnya. Ternyata Rahab memberitahu Ezi jika Saber berniat untuk menikahi Sohaila. Mendengar hal itu, Ezi langsung murka dan frustasi. Ia berpikir jika kakak sambungnya itu selalu merebut apapun yang ia miliki termasuk cintanya sendiri. Rahab berjanji akan membujuk Zain agar tidak merestui pernikahan Sohaila, namun ia meminta Ezi untuk membantu misi besarnya itu. Hanya dalam satu malam, Rahab memiliki sekutu untuk menggagalkan pernikahan Saber dan Sohaila. Di tempat lain, Amir kembali menemui Saber untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Amir mempertanyakan keabsahan pekerjaan Saber jika dinilai dari segi agama. Saber menyamakan pekerjaannya itu dengan dokter yang menyembuhkan suatu penyakit dari sisi spiritual. Saber menjelaskan bahwasannya orang yang bisa mengalahkan iblis adalah mereka yang berpegang teguh pada kitabullah, memiliki iman yang kuat, dan mereka yang membaca buku sihir. Amir bertanya dari ketiga kriteria itu, Saber termasuk orang yang mana? Berpegang teguh pada kitab Allah atau memiliki iman yang kuat, atau kini Saber menjadi pembaca kitab sihir yang handal? Saber langsung mengakhiri pertemuannya dengan Amir tanpa memberitahu jawaban. Saat itu Hasan memberanikan diri pulang ke rumah sang ayah untuk menemui Ezi. Ia hendak mengabarkan perihal rencana Saber yang tiba-tiba ingin menikah dengan Sohaila. Ezi justru menuduh Saber dengan perkara tidak benar. Ia berpikir jika Saber sangat membenci dirinya dan merebut semua yang ia miliki. Tak berselang lama, Syekh Salam pulang dari masjid melihat dua putranya bercengkrama di teras rumah. Melihat Hasan ada di sana, Syekh Salam meminta pria itu untuk kembali pada Saber. Ia tak mau kehilangan Ezi sebagai anak satu-satunya yang masih bertahan dengan iman Islam. Pagi harinya, Rahab secara terang-terangan menolak hubungan Sohaila dengan Saber. Ia mengaku tak setuju dengan pernikahan itu dan meminta Zain untuk menampik lamaran Saber. Hal itu membuat mereka berdebat panjang hingga memicu keributan. Manal yang mendengar rencana pernikahan Saber ikut menolak rencana itu, apalagi jika Saber sampai menikahi Sohaila, maka secara otomatis mereka akan menjadi keluarga besar. Zain tak habis pikir dengan sikap dua putri Galib yang sangat menentang Saber ada dalam keluarga. Sementara itu, Saber menikmati paginya bercengkrama dengan Safa yang datang menjenguk. Safa membujuk Saber untuk kembali pada jalan kebenaran dan meninggalkan perkara syirik.
Ia tidak ingin putranya itu menyesal di kemudian hari. Naasnya, Saber masih kekeh dengan pendiriannya bahwa mengobati orang yang kena sihir bukan perbuatan haram. Safa masih berusaha membujuk dengan halus, namun Saber tak mau menerima nasihatnya. Dengan penuh kecewa, Safa menangis mengetahui putranya berubah demi mendapat uang yang digunakan untuk membayar biaya rumah sakitnya. Safa bahkan berkata lebih memilih mati daripada sembuh dari penghasilan yang kotor. Mendengar ibunya berteriak, Hasan langsung menghampirinya dan berinisiatif untuk mengantarkan pulang. Safa menolak dengan lembut, seraya berdoa agar dua putranya itu tahu jalan pulang ke rahmat Allah. Ia berharap Hasan dan Saber segera sadar dari perbuatan mereka sendiri. Siang harinya, Dr. Ratwa membawa Fuad ke tempat praktek Saber. Pria itu mulai menginterogasi Fuad di ruang kerjanya berdua saja. Ia menyalakan buhur yang biasa digunakan untuk mengharumkan ruangan. Anehnya, Fuad marah-marah dan berkata jika bau wangi itu membuat dadanya sesak. Saber mulai melakukan pendekatan dan memercikkan air ke dada Fuad yang membuat pria itu semakin murka. Seketika itu, Saber membaca mantra sihir untuk mengeluarkan jin dari dalam tubuh Fuad yang terasa amat berat. Mendengar suara teriakan dari dalam ruangan, Dr. Ratwa terlihat sangat khawatir. Hasan berusaha menenangkan kliennya itu agar tidak mengganggu proses pengobatan. Meski kesulitan mengeluarkan iblis dari dalam tubuh Fuad, akhirnya Saber berhasil melakukannya dan membuat jimat mengusir setan agar Fuad tidak diganggu lagi. Ia keluar dari ruangan dengan memberikan jimat itu pada Ratwa sembari menjelaskan tata cara menggunakannya. Di tempat lain, seorang wanita misterius datang ke toko parfum Pak Galib untuk menanyakan di mana rumah Saber. Rahab yang baru sampai toko langsung menemui wanita misterius itu. Wanita itu berkata jika ia ditugaskan untuk membawa Saber pulang ke rumah ibu kandungnya yang sedang sakit keras bernama Vivi. Mendengar kabar mencengangkan itu, Rahab langsung berkata jika ia adalah kerabat dekat Saber yang tumbuh besar bersama sedari kecil. Wanita itu berkata jika ibu asli Saber dulu bekerja di toko Galib dan sering diundang dalam acara khusus maupun pesta. Rahab meminta nomor telepon Vivi sekaligus alamat lengkap agar ia bisa mengusik masa lalu Saber untuk menggagalkan pernikahan dengan Sohaila. Sementara itu, Sohaila sudah kembali bersekolah di madrasah dan bercerita pada Mirna terkait hubungan cintanya dengan Saber. Ia mengaku sudah dilamar oleh Saber dan akan segera melangsungkan pernikahan. Sohaila kini meminta Mirna untuk menyebarkan kabar baik itu kepada semua orang di madrasah. Hasan meminta uang 2 juta piaster pada Saber sebagai imbalan dari klien Dr. Ratwa. Saber langsung marah karena bayaran itu tidak sepadan dengan kasusnya. Ia berharap bisa mendapat lebih banyak lagi dari seorang dokter yang kaya raya. Hasan pun menasihati Saber untuk lebih banyak membantu orang dan tidak memberatkan mereka. Ponsel Hasan berdering di mana-mana tiba-tiba saja menghubunginya. Saber menggoda Hasan yang dulu sangat cinta pada Manal. Ternyata kini Hasan sudah melupakan putri Galib itu karena ia sedang pendekatan dengan Fauzi. Melihat wanita itu melenggang di depannya, Hasan tak bisa menahan hasrat untuk menggoda. Saber mendapat tamu penting yaitu putri Pak Hani Siraj yang bernama Haya. Karena terlalu sibuk menangani para klien, Saber jadi sulit dihubungi dan mengabaikan kepentingan Pak Hani Siraj. Haya mempertegas posisi Saber yang merupakan tangan kanan Hani Siraj. Saber harus memprioritaskan kepentingan Pak Hani dari apapun juga. Haya meminta Saber untuk menemui Pak Hani esok hari karena jika tidak, pria itu akan mendapat masalah besar. Saber masih bisa tenang dan menggoda Haya dengan sikap arogannya. Malam itu, Rahab memanggil Paman Adli untuk menceritakan siapa sosok Vivi yang sebenarnya. Sebagai mantan pegawai toko Galib, Adli mengaku pernah bertemu dengan wanita bernama Vivi itu. Ia masih ingat nama asli dari Vivi yang bernama Afaf. Wanita itu bekerja sebagai penari sekaligus penghibur yang biasa memamerkan tubuh di banyak pesta pria dewasa. Setelah mendapat informasi mencengangkan itu, Rahab langsung memanggil Ezi untuk menyebarkan kabar itu pada warga. Rahab hendak menjatuhkan reputasi Saber agar pernikahan dengan Sohaila digagalkan. Manal berkunjung ke villa Saber meminta Hasan untuk menikahinya. Hasan sudah tidak tertarik lagi dengan Manal dan memintanya untuk pulang. Razak datang ke villa melihat Manal menemui Hasan. Ia sempat cemburu, namun Hasan menegaskan jika ia tak berminat pada Manal. Razak meminta Hasan untuk menyampaikan ke Saber jika ia ingin bertemu.
Pagi harinya, Ezi menemui Musbah dengan membawa kabar tentang ibu kandung Saber. Musbah langsung menelpon Ala, penulis di media ternama, untuk menyebarkan berita terkait asal-usul Saber Almadah yang ternyata adalah anak dari wanita malam. Ia meminta Ala untuk menyebarkan berita itu ke seluruh negeri di mana pria yang terkenal alim memiliki kemampuan spiritual itu lahir dari rahim seorang wanita penghibur. Kota El Fayun mulai dipenuhi dengan gunjingan warga yang membicarakan ibu kandung Saber. Dengan terkuaknya nama Vivi, mereka mulai mencari tahu siapa ayah kandung Saber yang berhubungan dengan wanita penghibur. Semua guru di madrasah pun ikut memperbincangkan hal itu dan tidak menyangka jika Saber yang terkenal sangat alim dilahirkan oleh wanita penghibur. Malam harinya, Musbah memperingatkan Samir terkait siapa Saber yang sebenarnya. Ia mengancam akan menyebarkan kabar tentang ibu kandung Saber yang ternyata wanita penghibur. Hal itu akan menjatuhkan reputasi Saber hingga tak ada klien yang berani mendekat. Meski hatinya gentar, Samir berusaha untuk tetap tenang dan mengusir Musbah dari rumahnya. Karena Saber tak bisa dihubungi, Samir langsung datang ke villa pemuda El Fayun itu. Ternyata Saber duduk bercengkrama dengan Hasan yang menceritakan perubahan sikap Manal. Hasan heran mengapa sekarang Manal ngebet ingin dinikahi olehnya, padahal sebelumnya Hasan selalu ditolak mentah-mentah. Kini Hasan tidak peduli lagi dengan Manal karena ia punya gadis incaran baru, yaitu Pausi. Samir minta berbicara berdua dengan Saber dan membawakan berita terkait ibu kandung Saber yang seorang penghibur. Saber merasa tertampar dengan kabar itu. Ia yakin semua berita yang merebak adalah kebohongan. Ia sendiri tak menerima jika dilahirkan dari wanita malam dan berusaha untuk membuktikan jika tuduhan itu salah. Pagi harinya, Rahab menemui Zain untuk membatalkan pernikahan Suhaila dengan Saber karena statusnya sebagai anak penghibur. Zain berbalik meminta Rahab untuk melupakan Saber karena kini mereka sudah resmi menikah. Meski Zain tahu istrinya masih mencintai Saber, namun ia memohon agar perasaan itu segera dihilangkan. Malam harinya, kabar tentang ibu kandung Saber sudah sampai di telinga Safa dan Syekh Salam. Umaymah bersama sang suami Jamil teringat dengan wanita itu yang dulu sering diundang ke rumah Galib untuk mengisi acara pesta dewasa. Safa masih memungkiri jika Vivi adalah ibu kandung Saber. Ia tak bisa menerima jika anaknya yang alim seperti Saber dilahirkan oleh wanita yang jauh dari agama. Jamil mengingatkan bahwasanya seorang cendekia bisa melahirkan seorang penjahat dan begitupun sebaliknya. Jamil seolah mengetahui semua tentang masa lalu Vivi. Ia bahkan menduga siapa ayah Saber jika memang benar ibu kandungnya adalah Vivi. Syekh Salam menghentikan pembicaraan itu dan meminta keluarga untuk tidak berkomentar. Di tempat lain, Haya masih menunggu itikat baik Saber untuk datang menemui sang ayah dalam urusan pekerjaan. Menyadari ponsel Saber tak bisa dihubungi, kesabaran Haya sudah habis. Ia berkata jika Saber adalah pria sombong yang memanfaatkan keadaan. Hani menjelaskan pada putrinya jika Saber memiliki kemampuan yang tak dimiliki orang biasa. Bagaimanapun juga, Hani tetap membutuhkan Saber tanpa ada pengganti lainnya. Ia meminta Haya untuk menghubungi Samir agar pria itu yang membujuk Saber. Di tempat lain, Saber mengumpulkan bala bantuan bersama Hasan, Amir, dan Emad. Ia sengaja mendatangkan Emad sebagai ahli IT untuk meretas ponsel Musbah. Amir bertanya mengapa Saber tidak menugaskan kekuatannya untuk mencari lebih jauh. Dengan menggebu-gebu, Saber menjelaskan jika ia tak bisa meramal diri sendiri karena semua pandangan terlihat buram. Namun, ada satu hal yang ia yakini, yaitu Musbah bermain di balik hancurnya reputasi. Saber meminta Amir untuk mencari tahu sosok wanita bernama Vivi dengan nama asli Afaf yang dulu pernah bekerja untuk Galib. Ia membayar Emad dan Amir dengan segumpal uang berisi 100.000 piaster sebagai uang muka. Emad dan Amir langsung melenggang pergi untuk menjalankan pekerjaan barunya itu. Murka dengan sikap Musbah, Saber yang sudah dikenal di kalangan para pejabat langsung menelpon stasiun televisi untuk menghentikan program acara Musbah. Pagi harinya, Ezi terkejut bukan kepalang mengetahui dirinya dipecat dari program acara itu. Ia menemui Musbah dan mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata semua itu akibat komplain dari Saber yang menghalalkan cara untuk membungkam mereka berdua. Musbah bersumpah tak akan tinggal diam dan meminta Ezi untuk tetap bekerja padanya. Ia akan menggunakan siasat lain untuk membalas dendam pada Saber dengan kejahatan yang jauh lebih mengerikan. Di tempat lain, Haya menemui Saber untuk menanyakan perihal pekerjaannya dengan Hani. Saber menegaskan jika ia terkena kabar buruk yang bisa menghancurkan nama baik. Emad dan Amir datang dengan membawa laporan hasil kinerja mereka berdua. Emad sudah meretas ponsel Musbah dan mengetahui jika pria itu bekerja sama dengan Ezi.
Amir menegaskan, Ezi bergabung dengan Musbah saat agensi televisi merekrutnya untuk mengisi posisi asisten produser di program acara ceramah. Dari panggilan telepon Ezi, diketahui jika pria itu sering menelpon Rahab hingga berjam-jam lamanya. Sabir langsung paham jika kabar itu bermula dari Rahab. Ia langsung pergi ke rumah Rahab bersama Haya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, Rahab sedang duduk menangis sedih sendirian. Sabir langsung menerobos masuk rumah dan memperingatkan Rahab untuk tidak menyebarkan kabar burung. Rahab justru berkata jika Allah telah menyelamatkan mereka berdua. Seiring merebaknya kabar tentang ibu kandung Sabir, sesepuh di kota El Fayun menduga kuat jika ayah Sabir adalah Pak Galib sendiri. Rahab menangis mengetahui hal itu dan menegaskan jika Sabir adalah kakak seayah dengannya. Kini Rahab menyadari mengapa cinta mereka tak bisa bersatu karena masih ada hubungan sedarah atau muhrim. Sabir masih mengelak dan tak mau mengakui kebenaran dari kabar burung itu. Ia bersikeras untuk mencari tahu siapa wanita bernama Vivi yang berani mengaku sebagai ibu kandungnya itu. Manal turun dari kamar dan membenarkan perkataan Rahab. Semua orang di kota membicarakan hubungan Galib dan Vivi yang pernah terjalin setahun lamanya. Ia menyalahkan Rahab yang menyebarkan kabar burung itu hingga keluarga mereka kena batunya. Kini tak hanya Sabir yang mendapat nama buruk, namun almarhum Galib ikut terbongkar aibnya di masa muda. Rahab menegaskan jika nomor telepon yang diberikan wanita misterius itu sudah tidak aktif, bahkan alamat rumah Vivi tak bisa ditemukan. Sabir semakin tak percaya dengan cerita Rahab dan menuduh Rahablah yang berbohong. Sabir tak menyangka kebencian Rahab padanya jauh lebih besar hingga berani menyakiti sedemikian hebat. Sabir melenggang pergi seiring titisan air mata Rahab yang membanjiri pipi. Rahab mulai ragu dengan wanita misterius yang datang ke tokonya. Ia melenggang pergi untuk mencari album foto lama ayahnya di dalam kamar. Sementara itu, Hasan kembali merayu Fauzi di siang yang tenang tanpa prahara. Haya tiba-tiba masuk ke dalam villa dengan tergesa-gesa. Ia berkata jika Rahab dan Sabir adalah satu saudara, satu bapak, beda ibu. Hasan langsung menyangkal hal itu dan berkata jika semua yang terjadi adalah kegilaan semata. Sabir tidak ikut kembali ke villa dan memilih pulang ke rumah Syekh Salam. Safa langsung memeluk putra kesayangannya itu dan berkata jika ada kabar burung yang beredar tidak benar. Sabir sudah terlampau emosi dengan adiknya Ezi yang bekerja sama untuk menjatuhkan reputasi kakaknya sendiri. Ia bertengkar hebat dengan Ezi hingga Safa kewalahan melerai mereka berdua. Ezi sampai mengusir Sabir dari kamarnya dan berkata jika Sabir bukan kakaknya karena pria itu adalah putra Pak Galib. Sabir melenggang pergi untuk kembali ke villa dan langsung mengunci diri di dalam kamar. Malam harinya Safa bertanya pada Syekh Salam apa benar Sabir putra Pak Galib. Salam mengaku tak tahu menahu tentang asal-usul orang tua Sabir. Bahkan jika ia mengetahuinya, Salam akan menjadi orang pertama yang memberitahu Safa akan hal itu. Safa sangat sedih mendengar perkataan semua orang yang menuduh Sabir anak Pak Galib. Syekh Salam meminta Safa untuk tidak memikirkan hal yang tak pasti. Ia melenggang pergi untuk menghindari perdebatan yang kurang bermanfaat. Di tempat lain, Sabir kembali bertemu dengan Emad dan Amir. Emad hanya mendapat secuil informasi bahwa Manal dan Zain tidak terlibat dalam kabar burung itu. Sementara Amir mendapat informasi dari warga jika Vivi sering datang ke El Fayun tiap tahunnya dalam perayaan Maulid. Bahkan wanita itu sempat menetap setahun di rumah Pak Galib. Tepat setelah Sabir lahir, wanita itu menghilang entah kemana. Sementara wanita misterius yang menemui Rahab jelas bukan Vivi karena wanita itu sedang sakit keras. Kali ini Sabir sudah kehilangan kesabaran. Ia ingin segera menemui wanita yang mengaku sebagai ibu kandungnya itu untuk memastikan kebenaran. Ia mendesak Emad dan Amir untuk segera menemukan Vivi dan memberikan angin segar. Pagi harinya Zain memaksa Suhaila untuk tinggal di rumah Rahab bersamanya. Ia khawatir karena Suhaila tinggal di rumah lama dan tidak baik bagi seorang gadis untuk tinggal sendirian. Samir menemui Sabir untuk membujuknya datang pada Hani Seraj. Kali ini Sabir tak bisa tenang karena masalah asal-usulnya diusik dengan cara kotor. Kemarahan dalam hatinya merubah Sabir menjadi orang yang pemarah dan pendendam. Ia bersumpah akan membuat Musbah semakin menderita jika terus mengusik kedamaian dalam hidupnya. Samir terpaksa melenggang pergi dan meminta Fauzi untuk mengawasi Sabir. Samir takut jika Sabir melakukan transaksi tanpa melalui persetujuan darinya. Selain Fuad dan Dr. Radwa, belum ada klien lain yang langsung datang pada Sabir. Samir sempat menanyakan apakah Haya memberikan dokumen perjanjian kerja yang baru pada Sabir. Fauzi bisa memastikan jika hal tersebut tidak pernah terjadi. Haya dan Hani Seraj masih melakukan hubungan kerja sesuai kesepakatan awal. Di waktu yang sama, Manal dan Rahab menemukan foto ayah mereka sedang bersama perempuan tak dikenal. Mereka meyakini foto perempuan itu adalah wanita yang bernama Vivi.
Manal lebih khawatir jika harta warisannya dibagi dengan Saber hingga tak ada yang tersisa lagi untuknya. Rahab mengajak Manal untuk bersatu dan menemui pengacara Ismail untuk mendapatkan solusi terbaik. Malam harinya, Zain datang menemui Saber untuk memberikan restu atas permintaan Saber yang hendak menikahi Sohaila. Tertekan dengan masalah yang timbul, Saber berlaga lupa dan berkata jika ia tidak ingin menikahi Sohaila. Saber bahkan berkata jika ia sedang tidak ingin memikirkan pernikahan itu. Hal itu sangat memalukan bagi Zain maupun keluarganya. Zain bersumpah tidak akan membiarkan adiknya merana sebab ulah sikap congkak Saber yang meresahkan. Sementara itu, Sohaila baru sampai di rumah Rahab dengan membawa semua pakaiannya. Rahab memberikan kamar untuk adik iparnya itu hingga Zain menyusulnya. Sohaila tak sabar menunggu kepastian dari sang kakak kapan ia akan menikah dengan Saber. Tak disangka Zain memberikan kabar sebaliknya, yang menegaskan pernikahan itu tidak akan pernah terjadi meski maut menghadangnya. Sohaila sudah terlanjur mengumumkan rencana pernikahannya dengan Saber di sekolah. Ia bahkan membanggakan hal itu di depan semua orang. Kini Sohaila hanya bisa mengamuk dan menangis sedih. Ia mengancam hendak mengakhiri hidup jika pernikahannya dibatalkan. Zain menceritakan sikap congkak Saber yang membatalkan niatnya menikah dengan Sohaila. Zain terpaksa mengunci adiknya di dalam kamar agar tidak berbuat melampaui batas. Di tempat lain, Syekh Salam mendapat cemoohan dari warga hanya karena anak sambung Saber ternyata anak seorang wanita menghibur. Bahkan Saber diduga lahir dari hubungan gelap galib yang berselingkuh dengan kupu-kupu malam. Jamil menenangkan hati sang kakak agar tidak terpengaruh omongan orang-orang. Bagaimanapun juga, Saber adalah anak yang baik di luar kabar asal-usulnya yang masih menjadi misteri. Pagi harinya, Rahab meminta Zahra untuk membawakan makanan ke kamar Sohaila karena adik iparnya itu tak mau keluar dari kamar. Saat membuka pintu, ternyata Sohaila! Tangan Sohaila tergores cutter tajam hingga tak sadarkan diri. Rahab yang panik membuat Manal menghampirinya. Mereka berusaha menolong Sohaila agar tidak kalah cepat dengan malaikat pencabut nyawa dan film pun bersambung.